para pendengar. Jadi kali ini saya, Amanda Willia, akan membawakan sebuah podcast bersama dua narasumber kita dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia A tahun 2020. Podcast ini berjudul Ala Kadarnya, dan kita akan membahas tema mengenai isu pemerintah sekolah tatap muka atau sekolah daring. Oke, lalu untuk sesi selanjutnya adalah perkenalan. Silahkan untuk Mbak Winarni dan Mbak Adela memperkenalkan diri. Halo, terima kasih Mbak Amanda atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Winarni Widyastuti, biasa dipanggil Wiwin. Halo juga Mbak Amanda. Oh ya, perkenalkan nama saya Adela Litani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY angkatan 2020. Baik, terima kasih atas perkenalannya untuk Mbak Adel dan Mbak Wiwin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena podcast Ala Kadarnya ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialektika yang diampu oleh Ibu Nur Hidayah. Nah, sebelum podcast ini dimulai, teman-teman, saya ingin menanyakan kabar dari Mbak Adel dan Mbak Wiwin. Kira-kira teman-teman penasaran nggak sih gimana kabarnya mereka? Karena akhir-akhir ini pandemi itu bisa dihitung sudah ada 1 tahun di Indonesia dan mungkin membuat Mbak Adel dan Mbak Wiwin sendiri kecapean mungkin ya dengan perkuliahan daring. Gimana sih kabar narasumber kita ini? Wah iya sih, bener banget sih kalau dibilang kecapean tuh ya kecapean. Karena kan COVID udah lama ya, udah setahun, tepatnya kemarin 2 Maret itu COVID udah anniversary. Happy birthday untuk COVID. Ya, kabar dari saya sih puji Tuhan masih sehat dan semoga selalu sehat. Kalau dibilang bosan di rumah, bosan banget. Kita dirumahkan saja selama 1 tahun. Kalau kabar saya sih, alhamdulillah baik, seperti itu. Oke. Sepertinya Mbak Win dan Mbak Adel ini juga sudah bosan ya di rumah. Terlebih lagi sudah 1 tahun loh kita di rumah saja, cuman rebahan seperti itu. Rebahan santuy biasa mahasiswa lah. Iya bener banget ini Mbak Amanda. Selama 1 tahun dari Maret ke Maret kita cuma rebahan aja, butuh refreshing banget ini. Nah, tadi ini kita sudah mendengar keluh kesah seperti itu, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman, dari Mbak Adel dan Mbak Wiwin yang kurang lebih sudah mengikuti pembelajaran daring selama kurun waktu yang lama ya, 1 tahun, dan bosan juga tentunya di rumah. Menurut kalian berdua nih, para narasumber kita yang cantik, apa sih pandangan COVID di Indonesia bagi pelajar ataupun mahasiswa? Terlebih lagi, kalian berdua ini kan sudah bisa dibilang mengikuti pembelajaran daring full gitu ya, atau kalian juga wisudanya bahkan bisa dikatakan angkatan COVID gitu. Gimana tuh pandangannya? Wow, cukup menarik ini pertanyaannya Mbak Amanda. Gimana nih? Mau dijawab saya duluan atau Mbak Adel? Gimana Mbak Adel? Boleh nih dijawab sama Mbak Win dulu atau Mbak Adel. Kita di sini sifatnya komunikatif ya teman-teman, dan dibawa santuy aja gitu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast kita bisa sambil nyemil popcorn, menggunakan headset, dan santuy-santuy gitu sambil menikmati senja. Mbak Win juga boleh, saya juga boleh, tapi kayaknya saya mau jawab duluan, boleh nggak? Iya boleh banget Mbak Adel, silahkan, nggak apa-apa Mbak Adel duluan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amanda, dan juga terima kasih Mbak Wiwin karena sudah memperbolehkan saya menjawab pertanyaan lebih dulu. Pertanyaannya tadi pandangan tentang COVID bagi mahasiswi atau pelajar Indonesia. COVID ya, atau yang sering kita sebut dengan Corona, itu kan sudah menjadi wabah, menjadi sebuah pandemi di mana sekarang harus menerapkan banyak sekali protokol kesehatan supaya tidak terjangkit oleh COVID. Sungguh meresahkan sih, karena itu membuat berbagai sektor atau bidang kehidupan di Indonesia menjadi kena dampaknya. Dan saya sendiri sebagai mahasiswa sangat merasakan dampaknya, terutama di bidang pendidikan ya, karena saya kan juga kuliah gitu. Nah, COVID ini juga
membuat saya menjadi angkatan corona, jalur corona kalau kata orang-orang, yang graduationnya itu harus online di rumah. Nggak seru banget. Bener banget tuh Mbak Adel, vibes wisudanya tuh kayak kurang gitu ya. Kita tuh termasuk angkatan lulusan corona, sedih banget. Kalau menurut aku ya, waktu awal-awal denger coronanya gitu, kayak nggak percaya gitu loh. Apa sih corona, apa sih covid itu, ini apaan sih, ini tuh bentuknya kayak gimana kok sampai ada yang meninggal. Pokoknya tuh berita-berita tuh kayak mengerikan gitu ya. Apalagi kan itu awal banget pas nyebarnya, pokoknya yang paling banget itu kan aku ingat banget ya ini, Hamin 2 minggu sebelum UN kita tuh di rumah kan buat belajar di rumah. Kayak seneng gitu loh, kayak wah belajar di rumah. Ternyata tuh corona tuh enggak bikin seneng kayak gitu, malah sekarang kayak sedih gitu loh. Kayak dulu tuh kalau belajar di rumah tuh nganggapnya libur, kalau sekarang belajar di rumah tuh tugasnya berjibun. Terus ini sih yang paling wow, kita tuh kan sebelum kuliah kan kita lulusan SMA ya kita ya. Nah kan kita tuh belum pernah yang namanya sistem daring kan, dari SMA terus kita tuh menuju ke ranah pendidikan yang lebih tinggi, menjadi mahasiswa. Kayak kita tuh belum tahu seluk beluknya universitas tuh kayak apa, jadi mahasiswa tuh kayak apa. Tiba-tiba kita udah jadi mahasiswa baru, udah sistemnya daring, kayak wah ini ternyata beda banget ya sekolah di rumah sama sekolah di yang benar-benar di tempat sekolah ya gitu. Pokoknya tuh kayak corona tuh kayak merubah segalanya, entah dari segi ekonomi atau apa, tentunya di ranah pendidikan. Pokoknya beda banget. Bener Mbak Wiwin. Ya kan Mbak Wiwin, sama kan sama yang apa saya rasakan. Benar-benar di rumah kan itu sungguh tidak enak. Ya mau bagaimana lagi, covidnya sampai sekarang aja masih. Aduh, Emang beda banget ya vibes-nya dari wisuda, vibes-nya menjadi mahasiswa itu kayak kayak aneh gitu. Tiba-tiba bangun tidur jadi mahasiswi, tiba-tiba bangun tidur udah wisuda aja, tiba-tiba udah semester 2 udah dapet pelajaran dialektika. Intinya kita bertiga nih kesel ya sama si corona ini ya. Dia itu datang umurnya baru 1 tahun, membawa perubahan yang besar, dan itu perubahannya itu benar-benar yang negatif, bisa dibilang kayak gitu. Nah, menurutnya Mbak Adel sama Mbak Wiwin sendiri tuh gimana kesulitannya dalam mengikuti perkuliahan, terutama di bidang pendidikan nih? Pasti kan ada ya kesulitan-kesulitan yang kalian jumpai, apalagi kalian udah fasih banget dengan yang namanya Google Meet, dengan yang namanya Zoom, WhatsApp group, presentasi pun online. Apa kesulitan yang kalian alami selama mengikuti perkuliahan? wah kalau ditanya kesulitan ya jangan ditanya nih, pasti nanti jawabnya bisa sampai berapa lama ya, bisa sampai subuh ini kelar. Soalnya kesulitan banyak banget nih. Biar Mbak Wiwin dulu aja nih yang jawab, tadi kan udah saya. Yuk Mbak Win, boleh yuk. Iya ini bener banget Mbak Adel, kesulitannya tuh ada aja. Kalau misalnya saya sendiri ya, kalau misalnya kayak video conference gitu, kayak Google Meet, Zoom, kayak gitu sih awal-awalnya ya menemui kesulitan sih, soalnya kan belum bisa mengoperasikan. Tapi kalau untuk sekarang sih oke, udah lancar, kayak yang dibilang Mbak Amanda itu bener banget. Nah kalau misalnya kesulitan tuh apa ya, ini mungkin kalau saya ya, kalau misalnya hujan mati listrik, wah misalnya kita baru kuliah, ya udah kita hilang, tiba-tiba hilang aja gitu loh, kayak doi misal enggak, ya itu sih lebih ke sinyal sama listrik, itu pokoknya pokok banget. Kalau misalnya mati listrik terus sinyalnya nggak mendukung, udah hujan, dah itu pokoknya kita nggak bisa ikut kuliah lah. Itu kesulitannya, lebih ke sinyal sama listrik. Nah kan sama banget Mbak Wiwin dengan apa yang Mbak Wiwin rasakan. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Sinyal, terutama sinyal.
apalagi kalau hujan kan, bener hujan mati listrik udah tamat riwayatmu, tamat, kamu tidak bisa kuliah. Bisa sih, cuman ngelek gitu, kayak kesulitan, apalagi kalau lagi absen itu ya. Kalau lagi absen, Andila Litani Kusumardani, ini mana orangnya kok nggak ada, nggak muncul, mau ngabarin temen juga waktu di WhatsApp, mau nge-WhatsApp itu aja ngejam, jadi nggak kekirim. Terus pasti juga ada temen yang ngerti sih kalau mungkin bu ini lagi sinyal bu, rumahnya mungkin lagi hujan, kesulitan sinyal. Tapi untungnya dosennya juga mengerti akan hal itu. Dan juga ada kesulitan lagi, tugasnya bejibun itu sih. Saya cukup tidak suka dengan tugas-tugas selama kuliah online ya. Ya mungkin saya nggak tahu sih tugas-tugas di ketika kuliah offline itu lebih banyak atau lebih sedikit, tapi kalau yang dari saya rasakan, ternyata kuliah online itu tugasnya banyak, jadwalnya mepet, ribet, pusing dah. Iya Mbak Adel, bener banget ya, tugasnya berjibun. Oke, saya mendapatkan poin yang Mbak Wiwin ingin sampaikan kepada teman-teman dalam podcast kali ini. Tapi dari pribadi Mbak Wiwin sendiri pernah nggak sih kayak membayangkan gimana ya untuk daerah-daerah terpencil mendapatkan sinyal yang baik? Kita ini kan tinggal di kota ya, bisa dibilang kota dengan listrik yang cukup, dengan kuota yang istilahnya cukup dari pemerintah juga dibantu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang nggak ada sinyal gitu, kesusahan sinyal, daerah mereka terpencil? Wah, ini juga masalah tersulit sih kalau misalnya ada teman kita maupun kerabat. Kalau misalnya kan ya, kalau baru masa pandemi kan emang kita diharuskan di rumah kan, daring gitu sekolahnya. Kalau misalnya untuk mendapatkan sinyal bagus, mereka harus ke tempat-tempat yang menurut mereka dimana tempat itu tuh memiliki sinyal yang bagus gitu loh. Mereka harus pergi dulu mencari entah itu wifi atau akses internet yang mungkin memadai sih, seperti itu. Nah, itu aku juga setuju banget dengan Mbak Wiwin, apalagi kesulitan yang dialami pada pembelajaran pandemi COVID-19 ini kan banyak ya. Menurut Mbak Adel sendiri nih sekarang, dengan yang pernyataan Mbak Wiwin beri ini, baiknya gimana sih pendidikan di zaman sekarang ini, di tahun sekarang ini dengan pandemi yang meluas gitu? Bagusnya itu secara offline atau secara online? Kalau ditanya mending offline atau online selama covid ya, ini tanda kutipnya selama covid, jujur saya sih sampai sekarang masih bingung ya, karena sebenarnya kedua hal itu bisa dilakuin, bisa online bisa offline. Saya kayak daring atau tatap muka itu bisa, ada dampak masing-masing gitu loh, ada dampak positif negatifnya sendiri. Kita selama sebelum ada covid aja itu offline tiap hari, rasanya bosan dengan pelajaran, bosan dengan cara gurunya mengajar, bosan sama aktivitas dan aturan yang diterapkan sekolah. Seperti kalau waktu kita offline itu sering kelas meeting, rapat lah, gini lah gitulah. Terus sekarang juga online, sambat pula online juga kita. Tetap bosan juga, tugasnya banyak. Tapi mungkin kalau saya sendiri untuk kali ini saya pinginnya offline. Karena apa? Saya sendiri kan mahasiswa baru tahun kemarin masuk kuliah, sama sekali belum mengenal kampus secara langsung ya. Jadi kalau saya sih lebih sukanya offline, supaya penyampaian materi dari dosen ke saya itu juga lebih mudah dipahami gitu loh. Terus juga saya ingin melihat betapa indahnya kampus UNY, kampus UMU FBS tercintaku sayangku, yang selama ini hanya bisa kita lihat di Google Maps. Nah gitu ya, doakan saja supaya offline ya, karena kalau online itu penyampaian materi dari dosennya susah masuk di saya sih, jujur susah banget. Baik, saya juga setuju atas pernyataan Mbak Adel tadi. Oke teman-teman, podcast ala kadarnya ini, sebelum kita membuat podcast ini tentunya kita sudah membaca sebuah artikel yang diterbitkan oleh CNN dan banyak artikel lainnya.
Tapi yang kita baca dan kita garis bawahi di sini adalah artikel terbitan CNN dengan judul Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan itu menyatakan bahwasanya semua sekolah seharusnya sudah tatap muka pada bulan Juli 2021. Bapak Nadiem juga melanjutkan bahwasanya nanti sekolah tatap muka ini ada sebuah syarat-syaratnya, yaitu orang tua nanti diberi sebuah surat perizinan. Jika orang tua mengizinkan, maka anak-anak, murid-murid, bahkan mahasiswa akan melaksanakan sekolah secara offline seperti dahulu kala. Tetapi jika orang tua tidak menyetujui atau merestui, maka sekolah atau murid tersebut tetap disekolahkan secara online seperti itu. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, ingin melihat pandangan dari kedua narasumber kita ini. Bagaimana menurut Mbak Adel dan Mbak Wiwin terhadap kebijaksanaan yang dilayangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim ini? Nah, untuk isu tatap muka untuk bulan depan, tepatnya bulan Juli ya. Nah, pasti pemerintah udah melihat sisi baik sama sisi buruknya. Tapi balik lagi, kan anak pendidikan itu tuh dari taman kanak-kanak ya, dari PAUD sampai ke jenjang yang lebih tinggi kayak ranah universitas. Nah, kalau misalnya yang tingkat SMP, SMA sama mahasiswi, mungkin mereka akan paham ya tentang corona. Terus kita tetap bisa menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah SMP, kayak SD, TK, PAUD, itu tuh harus ngawasinya kayak ketat lah menurutku. Soalnya kan kalau SD, TK, PAUD itu kan mereka kan masih bocah, lagi aktif-aktifnya gitu loh. Jadi para pendidik atau guru, mereka harus kayak awas banget gitu loh sama anak-anak untuk mengawasi mereka. Takutnya tuh mereka nggak jaga jarak kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya penyebaran COVID tuh dari siapa, yang kelihatannya sehat-sehat aja tuh bisa kan terjangkit COVID kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ada tatap muka itu mungkin bisa jadi sih kayak gitu. Enak juga sih sebenarnya offline. Udah setahun juga kan kita nggak merasakan pendidikan yang bener-bener di bangunan pendidikannya itu seperti apa. Tapi balik lagi itu, kita harus tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Baik Mbak Wiwin, terutama untuk anak TK ini kan mereka bisa dibilang imunitasnya masih rentan. Bahkan WHO dan ini menyatakan bahwasanya anak TK ini atau bocah ya, bisa dibilang rentan umur 1-12 tahunan itu akan lebih mudah gitu terkena virus COVID-19 dibandingkan dengan remaja ke atas. Saya sih sudah dengar ya berita artikel terkait sekolah tatap muka 2021 besok. Dan katanya sebelumnya di Juninya itu guru, dosen itu bakalan divaksinasi ya. Iya nggak sih, divaksin ya? Vaksin COVID ya. Nah itu kan yang divaksin itu guru dosennya ya. Padahal kalau sekolah tatap muka secara langsung offline gitu melibatkan dua arah kan, melibatkan siswa dan juga gurunya secara langsung, benar-benar di depan mata kita belajar sama mereka. Nah, pertanyaan saya itu, apakah anak-anak ini atau masyarakat selain guru dan dosen ini seperti anak SD, SMP, SMA, dan kita yang kuliah ini, apakah kita juga akan divaksin? Maksudnya itu divaksinnya berbarengan dengan guru dosennya itu loh, atau mungkin sebelumnya ya. Kalau misalnya kita sendiri belum divaksin, dan walaupun kita juga udah melakukan protokol kesehatan, kita juga tidak tahu ya itu COVID itu bakalan kena ke kita itu kapan, ya kan kita juga nggak tahu ya. Jadi walaupun juga udah divaksin, guru dosennya itu kan juga
tidak menjamin kalau mereka tidak bakalan kena COVID kan. Jujur saya emang suka ya, ingin banget yang namanya offline, tapi melihat situasi dan kondisi angka COVID di Indonesia yang saat ini bukannya menurun tapi malah meningkat, ya nggak sih, benar-benar meningkat, tambah banyak, itu loh sungguh mengkhawatirkan sih kalau saya. Ya nanti deh lihat, tergantung pemerintahnya mau bagaimana. Nah, oke, Mbak Adel, sedikit meluruskan pernyataan Mbak Adel tadi ketika saya membuka di CNN tadi, emang benar ya yang divaksinasi itu hanya dokter atau garda depan dalam COVID ini, lalu guru dan dosen atau tenaga pendidik gitu. Tidak ada pernyataan di mana siswa nanti akan mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi ini tuh kurang ada transparansi antara pemerintah dan rakyat, yang pastinya akan membingungkan juga ya. Tapi gimana sih pandangan orang tua Mbak Wiwin dan Mbak Adel mengenai sekolah tatap muka pada saat penyebaran virus corona masih meluas-luasnya ini? Kalau dari orang tua sih netral ya, mau sekolah oke, sekolah di rumah juga oke sih ini. Tapi lebih ke ini sih, mending di rumah aja gitu, lebih ke biar apa sih, rantai penyebarannya tuh nggak luas kan, kita juga nggak tahu kan kita tuh tertular dari siapa tuh nggak kelihatan. Orang tua lebih ke sebenarnya tuh nggak ngeharusin ya udah kamu di rumah aja lah, nggak usah berangkat kalau misalnya tatap muka tuh nggak gitu, nggak, tetap mau sekolah ya oke, di sekolah juga oke, tapi itu balik lagi kayaknya lebih ke di rumah aja. Gimana nih Mbak Adel? Pandangan dari orang tua terkait isu sekolah tatap muka atau kuliah offline ini ya, kemarin saya sempat tanya sih sama orang tua, sama ibu sih, Bu, besok itu kira-kira Juli 2021 itu bakalan direalisasikan sekolah tatap muka atau kuliah offline gitu, kira-kira gimana Bu? Aku tetap kuliah offline apa enaknya online aja nek? Kalau menurut ibu gimana? Tuh, kata ibu sih, ya itu sih terserah kamu, nggak apa-apa kamu mau kuliah offline mau kuliah online, karena semuanya itu kan aturan pemerintah ya, pemerintah sudah memberikan kebijakan seperti ini, ya kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, karena pemerintah juga pastinya sudah membuat keputusan itu juga pasti sudah mempertimbangkan dampak dari putusan yang dibuat gitu loh. Yang penting kalau kata ibu, mau kamu kuliah offline mau kamu kuliah online lah, yang penting kamu tetap selalu terapkan protokol kesehatan, sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Wiwin tadi. Nah seperti itu, kuliah offline tatap muka itu sebenarnya menyenangkan sih ya, kita kan juga nggak tahu ya namanya pandemi. Nah, oke teman-teman, ini tadi jawaban yang sungguh menarik yang diberikan Mbak Wiwin dan Mbak Adel, bahwasannya orang tua kita itu ngikut gitu anaknya mau kayak gimana, karena mungkin kita juga sudah termasuk anak remaja akhir yang bisa berpikir sendiri baik dan buruknya untuk kita seperti apa, kesenangan yang kita akan pilih nanti juga lebih baik atau lebih buruk, menindaklanjuti atas apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya bidang pendidikan yang sudah diterbitkan sendiri, sudah dikatakan sendiri oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Pastinya akan ada hari di mana mau tidak mau kita melakukan sekolah atau perkuliahan tatap muka. Entah itu masih ada COVID yang menyebar atau mulai berkurang atau bahkan sudah tidak ada, pasti akan ada masanya kita akan kembali pada zaman-zaman terlebih dahulu gitu. Tapi bagaimana sih menurut Mbak Adel dan Mbak Wiwin sendiri, apakah nanti jika kita sudah sekolah tatap muka itu akan merasakan vibes atau sebuah getaran atau semangat yang sama gitu? Apalagi kita sudah 1 tahun kebiasaan nih mungkin dalam Google Meet atau dalam sekolah itu memegang handphone
terus mengikuti pelajaran dengan rebahan, terus secara tiba-tiba gitu kita melaksanakan perkuliahan atau bahkan sekolah yang seperti dahulu kala, itu nanti akan ada adaptasi yang drastis atau seperti apa gitu? Kalau saya sendiri sih, wah seneng banget, kayak akhirnya gitu loh, setelah 1 tahun kita cuma di rumah, akhirnya kita sekolah yang kayak bisa ketemu teman-teman yang lain, terutama sama kalian nih. Wah, akhirnya kita bisa duduk di bangku kuliah di semester berapa nih kalau bulan Juli. Pokoknya seneng banget deh pokoknya. Sudah dinantikan untuk tatap muka. Tapi ingat, gerakan 3M. Gimana nih Mbak Adel? Excited banget ya buat bertemu dengan teman-teman yang selama ini jauh hanya bisa dilihat secara virtual gitu ya. Terus juga bisa belajar bareng sama kalian teman-temanku yang akhirnya kita berjumpa di kampus FBS, kampus Ungu, kampus FBS. Sungguh excited sih, tapi ya nggak tahu ya nanti dalam proses pembelajarannya, perkuliahannya itu vibes-nya kan pasti beda banget lah, bakalan jauh beda dari yang online lah. Ya semoga saja saya bisa beradaptasi dengan kuliah offline besok ini jika terrealisasikan ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah sebuah podcast itu ya. Podcast ala kadarnya yang menarik, dan bahkan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mbak Wiwin dan Mbak Adel ini menjadi sebuah pertanyaan terakhir sekaligus akan menutup podcast kali ini. Jadi berdasarkan kesimpulan yang saya dapat ambilkan dari pernyataan kedua narasumber kita ini dan percakapan kita di podcast ini adalah bahwasanya sekolah tatap muka nantinya pasti akan tetap berlangsung. Hal itu dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing, apakah ingin mengambilnya atau tidak sebagai mahasiswi. Sedangkan pelajar nanti masih tergantung kepada orang tuanya. Jika memberi izin, mungkin mereka akan tetap melaksanakan sekolah secara tatap muka. Jika tidak memberi izin, mereka akan sekolah online, seperti itu. Dan lagi untuk teman-teman podcast ala kadarnya yang ada di rumah, jika memang sudah jenuh untuk berada di rumah karena sudah 1 tahun suntuk ini kita di rumah, pastinya dengan segala kebosanan yang ada, jika bepergian untuk mencari udara yang segar, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Untuk yang terakhir nih teman-teman, untuk Mbak Adel dan Mbak Wiwin, apakah masih ada sesuatu hal atau saran gitu untuk teman-teman podcast ala kadarnya ini yang ingin disampaikan? Pesannya ya, tetap semangat ya buat kalian teman-temanku yang kuliah online. Terus teman-teman yang masih di pulau jauh dari pulau Jawa, tetap semangat ya, kita kuliah online. Semoga kita bisa dipertemukan entah kapan. Oke, buat pendengar podcast ala kadarnya, saya sih mau berpesan aja ya. Kita harus tetap semangat menjalani hidup, menjalani segala aktivitas yang ada selama masa pandemi, mau sekolah online lah, mau sekolah offline lah, yang penting tetap semangat. Kita berdoa bersama-sama aja semoga nona covid ini segera pergi. Itu yang dikatakan oleh Ibu Siti Nurbaya, dosen kita, dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Masa itu harus nyanyi gini sih? Tidakkah cukup yang engkau rasa, virtualan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Boleh banget nih suaranya Mbak Adel. Terima kasih juga ya saya haturkan untuk Mbak Adel dan Mbak Wiwin yang
sudah memberi tahu pandangan mereka masing-masing mengenai sekolah online ini ataupun isu pemerintah mengenai sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan pada Juli 2021. Saya harap teman-teman podcast menikmati podcast yang kami bertiga bikin ini sebagai grup dengan judul podcast ala kadarnya, dan saya harap juga Ibu Nur Hidayah menikmati podcast kami. Dan akhir kata, kurang lebihnya saya Amanda Wilia, mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman. Mbak Win dan Mbak Adel boleh nih kasih penutup untuk teman-teman podcast kita. Sampai jumpa teman-teman pendengar podcast ala kadarnya. Dadah. Dadah mendengar podcast ala kadarnya kita. Semoga bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa. Sehat selalu buat pendengar podcast ala kadarnya dan buat kita semua. Oke, semangat.